Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, terkait dengan evakuasi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khuzini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang memasuki hari ke-8. Senin sore, Saudara, tim SAR gabungan mengevakuasi 2 kantong jenazah. Tim SAR gabungan mengirim temuan hari ini ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Data Senin sore, Saudara, BNPB menjelaskan bahwa ada 50 korban meninggal dunia yang telah dievakuasi. Namun, usai pengumuman tersebut, petugas menemukan 2 kantong jenazah dari reruntuhan. Namun, Saudara, mengenai data terbaru akan disampaikan pada sore ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan pesantren Al-Khuzini Buduran Sidoarjo ditargetkan selesai hari ini. Material bangunan diperkirakan tersisa 20%. Ahli dari ITS dan Kementerian Pekerjaan Umum dilibatkan untuk memotong beton yang masih tersambung dengan bangunan lainnya. Kami menargetkan dari BNPB hari ini kita akan selesaikan pencarian korban. Dari Basarnas maupun dari pihak Kodim sudah mengatur schedule, diharapkan pada hari ini kita akan selesai. Sementara itu, Saudara, tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur telah mengidentifikasi jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khuzini Buduran, Saudara. 5 diantaranya telah diserahkan pada keluarga untuk dikebumikan. Rata-rata korban teridentifikasi berasal dari Surabaya. Terdapat sekitar 44 jasad yang masih dalam proses identifikasi lanjutan untuk mencocokkan data antara postmortem dan juga antemortem, Saudara, di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Total yang sudah teridentifikasi 10. Ya, yang ini masih berjalan identifikasi terus dan sampel DNA sudah saya kirim. Saya usahakan rekonsiliasi jam 3-an ya. Nanti kalau kita sampaikan, mudah-mudahan setelah maghrib kita bisa menyampaikan. Anak-anak kita ya, kemudian ada yang wafat misalkan mereka menjadi syahid, mudah-mudahan menjadi kebahagiaan kepada orang tuanya. Kita hanya bisa bertawakal dan pasrahkan kepada tim SAR. Di tengah kepasrahan, keluarga korban terus menanti dalam ikhlas dengan doa yang tak putus menunggu kabar dari tim SAR soal keberadaan anggota keluarga yang masih tertimbun. Tak hanya itu, di tengah ketidakpastian, keluarga juga berharap hasil identifikasi korban dapat segera disampaikan. Harapan saya dan semua orang tua para korban ini, tes DNA para korban itu tidak terlalu lama, hasilnya itu dipercepat gitu kalau bisa kan. Menurut pihak yang menangani DNA ini katanya akan dibawa ke Jakarta dahulu. Dan kami harap itu prosesnya itu di Surabaya aja gitu biar tambah cepat gitu. Karena kami kan sudah berduka dan harus menunggu lama, hasilnya itu kan tambah berduka kita. Hingga saat ini 10 jenazah berhasil teridentifikasi. 5 diantaranya teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Data tim SAR, ada 45 jasad yang masih dalam proses identifikasi lanjutan untuk mencocokkan data antara posko antemortem dan postmortem di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Ke Rumah Sakit Bayangkara dari 001 sampai dengan 00419 yang awalnya sudah teridentifikasi 3, Bapak. Saya dapat laporan semalam itu bahwa ada tambahan 2, Bapak. Yaitu
atas nama Nuruddin dan Ahmad Rijalul Haq. Meski tanda-tanda kehidupan sudah tidak ditemukan, tim SAR pun terus bekerja tanpa henti, berupaya mencari keberadaan korban di antara reruntuhan bangunan. Soal struktur bangunan Ponpes, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari menyatakan, bangunan yang ambruk dinilai gagal struktur menunjukkan perencanaan dan pembangunan tidak sesuai aturan. Ini lebih banyak kalau kita berbicara teknis, sudah pasti jawabannya ini adalah gagal struktur. Gagal struktur secara total. Kita bisa lihat tebal, ini yang di visual sekarang ini tebal corannya mungkin hingga 60 cm, hampir setengah tinggi orang dewasa, tetapi besi yang dipakai mungkin besi yang tidak sesuai dengan kriteria pembebanan yang harus digunakan dengan kondisi cor seperti itu. BNPB pun menargetkan pembersihan puing runtuhnya bangunan pesantren Al-Khozini Sidoarjo sepenuhnya selesai pada hari ini. Evakuasi akan dilakukan dengan mengerahkan seluruh potensi kekuatan yang ada. Tim Liputan, Kompas TV. Kita update bagaimana situasi terkini di hari ke-8 proses evakuasi Ponpes ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur, Saudara. Kita sapa jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Andika Pratama di Sidoarjo. Selamat petang Arif. Arif, evakuasi ditargetkan selesai hari ini. Apa yang menjadi fokus dari evakuasi yang ditargetkan hari ini? Arif. Selamat sore Yasir dan saudara. Dari target Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditargetkan evakuasi puing reruntuhan musola pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ini ditargetkan selesai sebelum matahari terbenam pada petang hari ini. Artinya tinggal 2 jam lagi dari target. Namun dari pantauan secara langsung dari rekaman CCTV oleh Dinas Kominfo pemerintah Kabupaten Sidoarjo, ini masih ada 2 penyanggah beton yang belum dipotong begitu, akan tetapi ini memang dijadikan penyanggah agar bangunan di sebelahnya yang juga terhubung dengan beton yang runtuh pada saat kejadian ini agar tidak mengganggu gedung di sebelahnya. Dapat kami informasikan juga bahwa sejak siang tadi hingga saat ini 3 kantong jenazah telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Saat ini tim masih terus bekerja untuk membersihkan puing dan mencari sedikitnya atau 8 santri yang masih diduga tertimbun di area runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Seluruh personil SAR yang sebelumnya atau yang setelah sepekan berada di tempat ini, hari ini seluruhnya dikerahkan untuk membersihkan puing-puing reruntuhan untuk mencapai target pada sore hari ini sebelum matahari terbenam atau dilanjutkan hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Yasir. Arif, jadi mau konfirmasi terkait dengan update jumlah korban meninggal dunia. Data terakhir kan 50 orang dinyatakan meninggal dunia. Hingga sore ini sudah ada update terbarunya, Arif? Baru saja di posko tanggap darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini menampilkan bahwa korban meninggal dunia berjumlah 55 orang dan korban yang masih dalam pencarian ya merujuk pada data yang diberikan oleh pihak pesantren tinggal 8 orang yang diduga masih tertimbun di sektor sebelah kiri yang saat ini tengah dibersihkan oleh tim SAR gabungan. Yasir. Targetnya selesai hari ini, tapi menurut pantauan Anda akan betul-betul selesai atau ada opsi lain dalam lanjutan evakuasi ini? Jika alat berat tidak menemui kendala atau tidak ada kendala saat membersihkan puing reruntuhan serta kondisi fisik tim SAR ini masih prima, maka dimungkinkan malam ini puing reruntuhan ini bisa sudah dievakuasi atau rata dengan tanah sehingga memudahkan untuk mencari 8 korban yang
masih dilaporkan hilang yang diduga tertimbun reruntuhan yang berada di sektor sebelah kiri yang saat ini dibersihkan. Yasir. Terakhir, Arief, Anda juga sebelumnya sempat berbincang dengan keluarga korban yang terus menanti di posko pondok pesantren ini. Apa yang menjadi harapan mereka di hari terakhir menurut BNPB terkait dengan evakuasi ini? Ya, dapat kami informkan, Yasir, bahwa keluarga utama korban saat ini sudah diminta berpindah ke posko krisis center yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk memudahkan proses identifikasi dan penyerahan jenazah. Keluarga berharap proses ini identifikasi ini dapat dipercepat atau proses DNA juga dapat dipercepat karena memang mereka sudah sepekan lamanya menunggu kabar ini, Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Arief Hidayat atas informasinya. Terbaru ada 55 orang ya yang sudah dinyatakan meninggal dunia dari insiden Ponpes ambruk ini. Terima kasih Arief.